Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dengan judul Sekolah dan Kelompok Sosial. Adapun anggota kelompok terdiri dari Nurhaliza dengan stambuk A40118036 dan Siti Marwah dengan stambuk A40118036. Bagian A yaitu kelompok sosial. Kelompok sosial dalam kehidupan manusia tidak lepas dari kehidupan berkelompok, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia mempunyai jiwa sosial atau rohania yang terdiri dari pikiran dan perasaan. Keduanya akan menghasilkan kehendak yang kemudian menjadi suatu bentuk tindakan. Sikap dan tindakan inilah yang membuat menjadi alasan jasmania manusia sebagai makhluk biologis. Manusia sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial mempunyai naluri untuk selalu berhubungan dengan sesamanya secara berkesinambungan, yang kemudian menghasilkan suatu bentuk konsensus untuk menciptakan pola pergaulan. Pergaulan manusia pada awalnya dimulai dari kelompok kecil dalam masyarakat, yang kemudian disebut keluarga. Dari keluarga inilah kemudian tercipta pengalaman-pengalaman sosial experiences yang nantinya mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian seseorang. Kelompok sosial merupakan sekumpulan orang-orang atau manusia yang terhimpun dalam suatu kesatuan dalam kehidupan bersama, yang disebabkan adanya hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Ada 3 konsep tentang kelompok sosial yang dikemukakan oleh Humans, yaitu yang pertama kegiatan, kedua interaksi, dan ketiga perasaan. Kegiatan merupakan perilaku aktual yang digambarkan pada tingkat yang sangat konkret. Gambaran mengenai kelompok dan para anggotanya meliputi catatan mengenai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh para anggotanya, dan individu-individu serta kelompok-kelompok dapat dibandingkan menurut persamaan dan perbedaan dalam kegiatan yang mereka lakukan dan dalam tingkat penampilan dari berbagai kegiatan. Sementara interaksi merupakan kegiatan apa saja yang merangsang atau dirangsang oleh kegiatan orang lain, individu atau kelompok, dan menurut frekuensi dalam berinteraksi. Menurut siapa yang memulai interaksi, dengan siapa berinteraksi, dan menurut saluran-saluran di mana interaksi itu terjadi. Perasaan merupakan suatu keadaan subjektif pada setiap anggota kelompok, namun tidak didefinisikan sebagai suatu keadaan subjektif. Perasaan dimaknai sebagai tanda yang bersifat eksternal, kemudian berperilaku yang menunjukkan sifat-sifat internal, seperti reaksi emosional, kelaparan, atau perasaan suka atau tidak suka terhadap seseorang yang ditunjukkan dengan sikap sinis. Bagian B yaitu klasifikasi kelompok sosial. Klasifikasi dari berbagai bentuk kelompok sosial yang ada di masyarakat dapat dilihat dari berbagai faktor dan beberapa teori. Jika dilihat dari proses pembentukan masyarakat secara luas, maka kelompok sosial dapat diklasifikasikan menjadi: yang pertama, tingkat kelompok kecil; yang kedua, community level; yang ketiga, regional community; yang keempat, nasional; yang kelima, interplanetary society. Dalam kerangka individual, kelompok sosial dapat didasarkan ke dalam berbagai bentuk, seperti sistem kekerabatan seksual, usia, dan biasanya juga atas dasar kedudukan dan kekuasaan. Dalam konteks ini, Max Weber yang melihat kelompok sosial berdasarkan penilaian historik, sosiologis, ekonomi, dan politik, membagi kelompok menjadi: yang pertama yaitu kelompok yang didasarkan pada ikatan daerah; yang kedua, kelompok yang didasarkan pada ikatan desa; yang ketiga, kelompok yang didasarkan pada kota; yang terakhir, kelompok yang didasarkan pada ikatan negara.
Pada kelompok primer, Samuel mengemukakan bahwa fungsi kelompok primer ini membantu perkembangan individu ke arah perkembangan pendewasaan yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memberi bantuan motivasi dan landasan moral bagi anggotanya. Yang kedua, kelompok mempunyai nilai praktikal bagi individu. Yang ketiga, loyalitas dapat menyebabkan adanya hubungan yang erat dan bantuan dalam ikatan kelompok. Adanya kelompok primer bagi masyarakat yang luas akan memberikan keuntungan-keuntungan bagi individu dalam 1. Menunjang sifat-sifat manusia dan menolong menghindari sifat lemahnya, memberikan kekuatan batin dan dorongan individu. Yang kedua, sebaliknya mempertebal ketergantungan kepada individu dan dari kelompok. Yang ketiga, menyerap individu dan kepribadiannya dalam kehidupan kolektif. Yang keempat, memperlihatkan reaksi yang didasarkan pada perasaan. Dalam ikatan kelompok primer banyak dikemukakan unsur spontanitas. Sebaliknya, pada kelompok sekunder, kelompok ini ditandai dengan pola hubungan yang bersifat formal, impersonal, dan segmental, serta didasarkan pada asas manfaat utilitarian. Karenanya, kelompok sekunder diadakan untuk memenuhi beberapa kepentingan khusus. Ada kepentingan yang bersifat rasional dan hubungan antar individu bukan didasarkan atas perasaan. Salah satu konsekuensi yang tidak dapat dihindari dalam kelompok sosial yang semakin besar adalah diferensiasi sosial yang semakin tinggi. Dalam pandangan Simmel bahwa masyarakat secara evolusi dan jangka panjang akan terbentuk kelompok yang paling kecil dan sederhana menjadi kelompok besar yang kompleks dan heterogen. Simmel mengakui bahwa terbentuknya diferensiasi pada kelompok akan membantu memberikan alternatif bagi pembentukan kelompok dan sebagian akan membantu dalam memberikan kebebasan bagi individu dari dominasi struktural sosial yang bersifat monolitis. C. Kelompok formal dan informal. Pembagian kelompok didasarkan pada pola organisasi yang membagi kelompok menjadi kelompok formal dan informal. Dalam pandangannya, ada dua prinsip yang mengatur tatanan kehidupan sosial dan salah satunya adalah organisasi. Jika individu atau kelompok melakukan suatu hubungan, maka akan terjadi bentuk organisasi yang lebih luas. Walaupun organisasi tersebut tidak harus bersifat formal, sebuah organisasi yang bersifat formal mempunyai rumusan tentang keberadaan sebagai organisasi, tata cara untuk memobilisasi masing-masing anggotanya, dan mengkoordinasi usaha-usaha untuk mencapai tujuan berdasarkan bagian-bagian yang bersifat spesialisasi. Hubungan-hubungan kelompok formal didasarkan pada aturan-aturan yang sebelumnya sudah ditentukan. Sebuah kelompok formal yang bersifat organisasi ditegakkan pada landasan mekanisme administrasi. Sementara informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu, dan pasti kelompok ini terbuka atas dasar perasaan sepenanggungan atau adanya interaksi yang terjadi berulang-ulang dan bertemunya kepentingan yang sama seperti pertukaran pengalaman yang dari masing-masing individu. Sementara pada takaran perilaku, kelompok informal memperlihatkan gejala. Satu, norma dari kelompok formal akan mempengaruhi kelompok informal baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, apabila terdapat pertentangan antara kelompok formal dan kelompok informal, maka aturan atau norma yang berlaku pada kelompok formal yang akan digunakan. Ketiga, dan apabila kelompok formal tidak terbentuk sebagai reaksi dan akan menjadi oposisi terhadap kelompok formal, dengan demikian akan menjadi penunjang bagi kegiatan kelompok formal. Keempat, anggota dari kelompok informal mengalami keserasian dan menitik beratkan pada kepentingan pribadi kelompok informal. Kelima, terbentuknya kelompok informal akan menghasilkan bentuknya pimpinan yang tidak resmi. Keenam, pemimpin akan diangkat berdasarkan karisma yang terdapat pada individu. Kelompok sosial yang tidak teratur di masyarakat
bentuknya bermacam-macam. Sukanto mencatat bahwa pada dasarnya kelompok tidak teratur dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu pertama, kerumunan ini merupakan kumpulan orang-orang yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dalam waktu yang bersamaan. Ukuran utama adanya kerumunan adalah kehadiran orang-orang yang secara fisik. Sedikit banyaknya batas kerumunan adalah sejumlah mata dapat melihat dan selama mata dapat mendengar. Dalam konteks sosial, kerumunan bukan kelompok yang terorganisir dalam artian bahwa interaksi yang terjadi di dalamnya hanya bersifat spontan dan identitas seseorang yang masuk ke dalam kelompok kerumunan akan tenggelam dan menjadi sama. Kedua adalah publik. Publik merupakan kelompok yang tidak dianggap sebagai bentuk kesatuan nasional, namun interaksi secara tidak langsung melainkan melalui alat komunikasi. Dengan alat atau media untuk menyampaikan pesan memungkinkan publik mempunyai pengikut yang lebih. Sukanto mencatat bahwa setiap aksi publik diprakarsai oleh tujuan atau keinginan individual. Sekian dan terima kasih.